wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Rani Nur Aini, NIM 2018 008265, KKN periode 1, Padepokan 158, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan terkait proker individu saya yang berjudul tips cara mengatasi rasa bosan atau jenuh saat belajar di masa pandemi. Saksikan videonya. Dampak pandemi COVID-19 yang belum juga usai, pemerintah kembali menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa kita sebut PPKM darurat mulai tanggal 3 Juli 2021 di wilayah Jawa sampai Bali. Seluruh kegiatan belajar mengajar pun masih dilakukan secara online atau daring. Sebelum masuk ke tipsnya, di sini saya akan membagikan beberapa hal mengenai itu, seperti kendala saat belajar daring, yang kedua penyebab mengapa kita jenuh di saat belajar daring, dan yang terakhir saya akan membagikan tips-tips agar kita kembali semangat saat belajar daring. Yang pertama ada kendala saat belajar daring. Kendala yang pertama adalah banyak siswa terkendala sinyal saat pembelajaran daring berlangsung. Yang kedua, jaringan internet susah didapat, terutama di daerah pelosok, karena tidak semua siswa berasal dari kota, ada beberapa yang dari kampung. Yang ketiga, dituntut untuk mempunyai elektronik sebagai media pembelajaran, seperti handphone dan laptop. Kendala berikutnya, para siswa banyak yang tidak dapat memahami materi saat pembelajaran daring berlangsung. Kemudian, banyak wali murid yang tidak mempunyai uang untuk membelikan kuota internet anaknya sebagai media saat belajar daring. Kemudian, terbatasnya akses perangkat komputer ke handphone. Setelah mengetahui kendala, kita akan masuk ke penyebab kejenuhan saat belajar daring. Penyebab yang pertama, penggunaan metode pembelajaran yang masih monoton. Mungkin ada beberapa guru maupun dosen yang dalam proses mengajar belajarnya itu masih menggunakan metode yang monoton. Hal tersebut ialah yang menyebabkan atau memicu rasa bosan atau rasa jenuh kita. Yang kedua, banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Banyaknya tugas yang diberikan oleh guru dapat juga memicu rasa bosan kita. Ditambah dengan kondisi belajar kita yang memaksa kita untuk belajar di rumah. Yang ketiga, bosan dengan situasi dan kondisi yang memaksa harus di rumah. Seperti yang saya jelaskan di atas, mungkin dengan kondisi kita di rumah membuat kita mudah merasa jenuh, mudah merasa capek, mudah merasa bosan dengan segala-galanya. Berbeda dengan jika kita di sekolahan atau di kampus, kita dapat refreshing sebentar. Penyebab keempat atau yang terakhir, siswa merasa tidak punya teman belajar bersama. Dengan kondisi kita di rumah memaksa kita belajar melalui handphone atau laptop. Berbeda dengan di sekolahan, kita dapat bertemu teman, dapat bertegur sapa, dan tentunya kita dapat belajar bersama teman. Jadi itu penyebab rasa jenuh saat belajar daring. Kemudian kita masuk ke tips-tipsnya. Buat dan patuhi jadwal belajar yang telah kamu buat, karena hal itu digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan dan membentuk kepribadian dengan kebiasaan yang baik, agar kita tidak terlalu membuang-buang waktu dengan menyantai di rumah. Tips yang kedua, pilih gaya belajar sesuai keinginanmu. Gaya belajar seperti apa juga harus ditentukan, karena hal itu akan sangat membantu kita dalam proses belajar. Ada dua gaya belajar. Yang pertama, belajar dengan menggunakan musik atau belajar dengan suasana yang hening agar tetap fokus saat belajar. Tips yang terakhir, kenali metode belajarmu. Untuk mengetahui metode belajar yang sesuai denganmu, maka harus mencoba masing-masing metode belajar
dalam beberapa kali coba. Dengan beberapa pengulangan, kamu akan merasakan pengalaman yang umum dirasakan mereka yang belajar kelompok maupun belajar sendiri. Ada beberapa siswa yang menyukai belajar kelompok dan ada beberapa siswa yang menyukai belajar sendiri. Pilihlah sesuai keinginanmu. Terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow Instagram kita ya, Padepokan 158. See you!